Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dengan ayat ketiga, ayat ke-26 dari surah Al-Hijr, surah ke-15 sampai dengan ayat ke-31. Mudah-mudahan atas segala perjuangan, ikhtiar, kesabaran di dalam kita menyiapkan diri, melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kini kita menelusuri pesan terbaru dalam ayat yang kita baca, ayat 26 sampai dengan ayat 31 ini, sebagaimana biasanya alangkah baik dan eloknya apabila kita memperhatikan sejenak untuk mengingatkan kita kembali akan ayat-ayat yang telah sama-sama kita membacanya kemarin. Semoga Allah memberikan kemudahan di dalam kita menelusurinya dan Allah berikan keberkahan di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang kita baca pada ayat ke-21 sampai dengan ayat 25 kemarin, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita semuanya agar terbangun kesadaran di dalam diri ini bahwa kita hanyalah makhluk yang Allah ciptakan, dan bahwa segala sesuatu yang kita jalani di dalam kehidupan ini, segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita perlukan yang menunjang perjalanan kehidupan ini, tidak hanya makan dan minum, termasuk juga oksigen yang kita reguk setiap saat ini. Dan kemudian segala sesuatu yang terdapat di dalamnya hanyalah merupakan anugerah dan kasih sayang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak lebih hanya sekedar diberikan kesempatan oleh Allah untuk memanfaatkan, menggunakan seluruh fasilitas yang telah Allah sajikan di dalam kehidupan ini. Dan sebagaimana halnya fasilitas tentunya, fasilitas itu hanyalah merupakan sarana di dalam kita menjalani kehidupan ini untuk mencapai tujuan hakiki kita. Maka dunia bukanlah tujuan kita. Dunia hanyalah merupakan tempat persinggahan, dan segala sesuatu yang dihadirkan di dalamnya hanyalah merupakan sarana yang kita butuhkan di dalam kita melaksanakan misi hakiki yang telah Allah titipkan kepada setiap diri kita semuanya, yaitu misi rahmatan lil alamin dan misi sebagai khalifah di muka bumi ini untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi diri pribadi, bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa, dan negara, dan bahkan seluruh alam semesta ini. Dan Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa pada akhirnya siapapun kita, sehebat apapun kita merasa ataupun dalam pandangan manusia, tidak lebih kita hanyalah merupakan makhluk ciptaan Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan itulah yang Allah sebutkan. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun. Dan sungguh kamilah yang menentukan hidup dan mati, dan kamilah penerima waris pada akhirnya. Sebagaimana kita dapati dalam kehidupan ini, satu persatu orang-orang yang berada di seputar kita telah kembali kepada Allah. Namun Allah tetap abadi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa semua yang ada di muka bumi ini semuanya fana, dan yang abadi itu hanyalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Dan sungguh kami sudah mengetahui mereka yang terdahulu dari kamu dan mereka yang kemudian. Maka kita bisa mendapati kini Bapak dan Ibu bahwa sesama kita saja kita bisa melihat siapa yang mendahului, siapa yang di belakang. Dan begitu pun kita terhadap orang lain. Nanti sama-sama kita akan melihat bahwa ketika kita merasa bahwa lebih kemudian kembali kepada Allah dibandingkan dengan ayah dan ibu kita ataupun orang-orang dan sahabat-sahabat kita yang kita cintai,
Namun satu ketika, sanak dan kerabat kita, tetangga kita, akan mengatakan bahwa kita mendahului mereka. Inilah ketegasan yang Allah sampaikan kepada kita semuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala huwal awwal wal akhir. Allah Maha Awal dan Allah Maha Akhir. Tidak ada awal dan tidak ada akhir bagi Allah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan awal dari segala-galanya. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Dan pasti Tuhanmu lah yang mengumpulkan mereka, dan Dia Maha Bijaksana, Maha Tahu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan berbekalkan pesan-pesan yang kita dapati dalam ayat-ayat yang sebelumnya yang sudah sama-sama kita baca, semoga Allah berikan kemudahan pula keistiqomahan di dalam kita menelusuri 6 ayat terakhir yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min shalshalin min hama'im masnun. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan manusia daripada tanah liat kering yang berbunyi, daripada tanah lumpur yang diberi bentuk. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin yang kami ciptakan sebelumnya daripada angin berapi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min shalshalin min hama'im masnun. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, kami menciptakan jenis manusia daripada tanah liat kering yang berbunyi, daripada tanah lumpur yang diberi bentuk. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka bila telah kubentuk rupanya dan kutiupkan dari ruhku ke dalamnya, tunduklah kamu sujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Maka para malaikat pun semua bersujud bersama-sama. Illa iblis, kecuali iblis. Aba ayyakuna ma'as sajidin. Ia enggan ikut bersama-sama sujud. Shadaqallahul azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita mendapati pesan-pesan Allah yang begitu pentingnya di dalam kehidupan kita, yang merupakan awal daripada penciptaan umat manusia di muka bumi ini. Dan bagaimana hakikat daripada penciptaan manusia itu sendiri yang tentu termasuk kita semuanya. Ayat yang kita baca sampai dengan ayat 31 ini adalah baru sebagian daripada ayat-ayat yang merupakan pesan pertama yang Allah sampaikan terkait dengan keberadaan dan kehadiran umat manusia di muka bumi ini. Dan betapa pentingnya sesungguhnya pesan yang terdapat di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan mendapatinya sampai dengan ayat ke-37. Kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah telah menyampaikan pesan keberadaan hakikat kita semuanya, dan termasuk pula dengan janji-janji dan ikrar yang telah disampaikan oleh iblis itu sendiri. Dan bagaimana Allah telah menyampaikan bahwa Allah memberikan tangguh sesuai dengan permintaan iblis untuk melakukan perintangan dan penghalangan kepada umat manusia. Namun kemudian kita akan mendapati nanti bahwa bagaimana dalam ayat-ayat yang berikutnya Allah menegaskan bahwa iblis bisa melakukan hal yang demikian. Namun Allah akan tegaskan, nanti kita akan mendapatinya, bahwa yang tidak mempan terhadap apa yang telah dilakukan oleh iblis itu, diakuinya sebagaimana kita dapati nanti dalam ayat ke-40, illa ibadaka minhumul muhrasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka terhadap karunia yang telah Allah berikan.
Nah, untuk melihat bahwa betapa pentingnya pesan-pesan yang kita dapati tidak saja melalui ayat ke-26 sampai dengan ayat ke-31 yang kita baca pada pagi hari ini. Dan bahkan sampai dengan pada ayat ke-41 kita akan mendapati rentetan pesan-pesan yang saling bertautan antara satu dengan yang lainnya. Maka kita bisa mendapati pula, Bapak dan Ibu, bagaimana Allah telah menyajikan pula hal ini, sebagaimana kita bisa mendapati di dalam surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah yang bisa kita dapati dari ayat ke-30 sampai dengan ayat ke-37, kita bisa mendapatinya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka pun berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Maka Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Di dalam ayat ke-31 Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama semua benda ini, jika kamu yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari ayat ke-26 yang kita sampaikan pada pagi hari ini, maka hal inilah yang kita dapati bagaimana para ulama dan para mufassir kemudian menjelaskan. Ketika Allah menyampaikan perbedaan asal daripada penciptaan manusia dan asal penciptaan daripada jin itu sendiri. Bahwa bagaimana Allah menyebutkan di dalam ayat ini bahwa manusia diciptakan dari tanah. Dan kemudian bagaimana Allah telah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Namun kemudian ketika malaikat semuanya mengikuti atas apa yang telah Allah perintahkan, maka kemudian iblis yang membantah, tidak mau melaksanakan atas apa yang telah diperintahkan. Maka insya Allah kita akan mendapati bahwa di dalam ayat-ayat yang berikutnya nanti, bahwa elemen yang dijadikan oleh iblis untuk membuatnya tidak mau mengikuti atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan ia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Bahwa ia merasa bahwa penciptaannya yang berasal dari api itu lebih mulia daripada penciptaan Nabi Adam yang disebutkan di dalam ayat ini, min salsalim min hama'im masnun, bahwa diciptakan dari tanah kering yang berbunyi. Maka kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana keterangan yang kita dapati di dalam ayat ini. Sol-sol disebutkan dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali, digambarkan seperti tanah liat kering yang mengeluarkan bunyi seperti tembikar. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa tubuh manusia dibentuk dari tanah liat basah yang diolah menjadi bentuk dan kemudian dikeringkan sampai mengeluarkan bunyi. Dan barangkali hubungannya dengan bicara. Bahwa selanjutnya ia dipola dan jadi sempurna. Bahwa ke dalam bentuk hewan yang dipola demikian itulah ruh Tuhan ditiupkan, yang membuatnya berada di atas makhluk yang lain. Dan bahwa kemudian ada perintah pula untuk sujud kepada Adam yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa mendapati atas apa yang telah Allah sampaikan di dalam ayat-ayat yang kita baca, dan pada puncaknya kita bisa mendapati dalam ayat 31 bahwa bagaimana iblis enggan mengikuti atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa inilah sesungguhnya yang merupakan awal daripada iri dan dengkinya, merasa bahwa ia hebat, lebih hebat daripada manusia. Kenapa ia harus bersujud kepada Nabi Adam yang dalam pandangan iblis tidak lebih hebat dan bahkan lebih hina daripada dirinya yang diciptakan daripada api itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan mendapati dalam ayat-ayat yang berikutnya bagaimana kemudian kita mendapati argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh iblis yang melandasi keengganannya itu sendiri. Namun satu hal Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melalui dua ayat pertama yang kita baca pada pagi hari ini, Allah menyebutkan asal daripada keberadaan kita. Nah, sehingga kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana para malaikat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan iblis yang mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tidak menyadari sesungguhnya bagaimana hakikat segala sesuatu yang Allah hadirkan dalam bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ketika Allah menyampaikan di dalam ayat ini, yang dia dalam ayat 29 Allah tegaskan fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Maka kepada para malaikat yang serta-merta langsung sujud kepada Adam, mereka tidak hanya melihat bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah itu, tetapi mereka menghormati ruh yang telah ditiupkan kepada Nabi Adam itu sendiri. Sementara berbeda dengan iblis, iblis melakukan keengganan, tidak mentaati perintah Allah, dikarenakan iblis hanya melihat kerangka secara fisiknya semata. Nah, sehingga dari dua hal ini saja Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sepatutnya hal ini menjadi renungan bersama pula bagi kita semuanya. Di dalam kita menjalani kehidupan ini, di dalam kita melihat dan memandang sesuatu, apakah penilaian yang muncul di dalam diri kita dengan bermuara pada pandangan yang kita dapati pada segala sesuatu yang berada di seputar kita? Apakah penilaian yang muncul di dalam diri kita hanya terpaku kepada sesuatu yang dihadirkan secara visual semata, yang secara fisik saja? Ataukah penilaian ataupun kesan yang kita dapat dalam kehidupan ini tidak semata hanya terdapat pada fisik itu, namun segala sesuatu yang terdapat di balik itu semua? Sama pula seperti halnya ketika kita memandang sesuatu, apakah kita hanya terpaku melihat kepada sesuatu yang nampak di kepala kita, seperti halnya pada sebuah pepohonan itu kita hanya melihat buah apakah yang bisa kita lihat dan rasa apakah yang kita dapati pada pohon, pada buah itu, ataukah kita bisa melihat segala sesuatu dan menjadikan dasar pertimbangan kita kepada sesuatu yang tidak nampak. Misalnya kita mempertimbangkan bahwa bagaimana sesungguhnya hakikat daripada pohon itu sendiri dengan keberadaan akar-akar yang menunjang pohon itu sehingga bisa tumbuh, berkembang, dan kemudian bisa tegak berdiri dengan kokohnya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa semoga hal ini pun menjadi peringatan bersama bagi kita. Betapa sesungguhnya yang telah dilakukan oleh iblis hanya melihat kepada sesuatu yang secara fisik semata, kemudian menghadirkan kesombongan di dalam dirinya dengan merasa bahwa penciptaan dari api itu lebih mulia daripada penciptaan yang telah dilakukan melalui pembuatan dari tanah itu sendiri. Dan kemudian kita bisa mendapati Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana melalui ayat-ayat yang berikutnya nanti. Iblis merasa bahwa ia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan dan ibadah yang telah dilakukannya. Sementara ia mendapati bahwa belum terbukti pada diri Nabi Adam alaihissalam bagaimana kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga atas apa yang kita dapati dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, sepatutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah untuk menjadi renungan bersama bagi kita semuanya. Sembari kita meningkatkan kehati-hatian di dalam kehidupan ini. Apabila ternyata di dalam perjalanan kehidupan kita selama ini, lebih banyak kita melihat dan menilai segala sesuatu itu hanya dari fisiknya semata.
namun kita tidak menyadari bahwa bagaimana sesungguhnya segala sesuatu yang berada di balik fisik itu sendiri. Boleh jadi sering kita terkecoh dikarenakan hal ini. Boleh jadi kita menjadi bergeser pandangan kita, misalnya ketika melihat keadaan seseorang. Sungguh nyata di dalam kehidupan masyarakat kita. Betapa perbedaan itu sangat nyata dan jelasnya hanya berasal dari penampilan seseorang saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal sesungguhnya itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai atau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita dapati bahwa iblis menganggap bahwa Nabi Adam alaihissalam dan seluruh anak keturunan Nabi Adam tidak indah di dalam pandangannya. Tidak lebih mulia menurut pandangan dirinya. Padahal sesungguhnya ketika hal ini berlaku pada dirinya, justru menjatuhkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, melalui ayat yang kita baca di pagi hari ini, lebih berhati-hati kita di dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai iri dan dengki yang terdapat pada iblis ini, yang tidak suka kemuliaan diberikan kepada Nabi Adam, yang kemudian melahirkan kesombongan di dalam dirinya bahwa ia lebih hebat, lebih mulia, dan kemudian menghadirkan kebodohan pula. Betapa bodohnya iblis tidak mengetahui bahwa sesungguhnya bagaimana kita bisa mendapati kini analisa yang telah dilakukan oleh para ilmuwan kita mengenai kandungan apa saja yang terdapat di dalam tanah itu dibandingkan dengan kandungan yang terdapat di dalam api itu sendiri. Nah, maka kita bisa mendapati bahwa iri dan dengki akan menghadiri kesombongan, kemudian akan menghadirkan kebodohan, dan kemudian ketersesasan di dalam kehidupan ini. Dan inilah Bapak dan Ibu yang kita dapati bahwa bagaimana di dalam perjalanan dan kisah para nabi dan rasul, dan khususnya pada diri Nabi Muhammad SAW, bahwa bagaimana yang berawal dari kaum kafir Quraisy yang mereka telah mengakui keberadaan Rasulullah SAW, dan mereka pun yang menyematkan gelar Al-Alamin itu pada diri Rasulullah. Namun kemudian iri dan dengki mereka, termasuk juga para ahli kitab, para pengikut Nabi Musa yang telah diamanahkan kepada mereka kitab Taurat, dan kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam yang kepada Nabi Isa telah diamanahkan kitab Injil itu sendiri. Mereka tidak hilas dan tidak ridho bahwa Nabi terakhir yang diberikan indikasinya dalam Taurat atau Injil itu diturunkan kepada seseorang yang mereka anggap bukanlah dari keluarga mereka. Dan mereka lupa sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah merupakan keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam, dan notabene adalah saudara mereka sendiri. Dan inilah sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang sepatutnya menjadi kehati-hatian bersama bagi kita semuanya. Semoga Allah jauhkan kita semuanya dari rasa iri dan dengki di dalam kehidupan ini terhadap segala sesuatu yang kita anggap bahwa hal itu adalah merupakan anugerah ataupun kelebihan yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Dan semoga Allah kikis pula rasa kesombongan yang muncul di dalam diri ini. Dan semoga dengan itu semuanya Allah jauhkan kebodohan dari diri kita semuanya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan bisa mendapati lebih seksama lagi dari apa yang telah kita dapati dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, melalui ayat ke-26 dan selanjutnya, dan juga dari surah Al-Baqarah mulai dari ayat ke-30 sampai dengan ayat ke-39. Dan juga kita bisa mendapati hal yang sama pada surah Al-A'raf yang telah kita lalui, mulai dari ayat 11 sampai dengan ayat ke-25. Bahwa betapa pentingnya sesungguhnya pesan-pesan awal yang kita dapati dalam proses awal penciptaan dan Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam di muka bumi ini. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim.
Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilmu pada kita selain dari apa yang telah Allah ajarkan kepada kita, Allah titipkan dan Allah amanahkan kepada kita. Innaka antal alimul hakim, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah pula yang Maha bijaksana. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang dapat sama-sama kita telusuri pada pagi hari ini. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala menerima permintaan dan permohonan ampunan dan taubat dari kita semuanya. Dan semoga pula melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barakah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.